Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan di DIY tak lama lagi akan memasuki babak baru. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, masyarakat akan dipermudah mendapatkan informasi terkait pelayanan administrasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi DIY melalui Biro Tata Pemerintahan tersebut dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kelurahan. Kalau kita bicara percepatan kelurahan dan juga koordinasi dan juga terkait fasilitasi kebijakan, kami di Biro Tata Pemerintahan, khususnya pemerintahan kelurahan, ini sering melakukan kegiatan Tapem Seraung dan Jagongan Kelurahan. Tapem Seraung itu adalah kami Pemda DIY bersama dengan OPD ini terjun langsung ke kelurahan, yang dimana di kelurahan tersebut pesertanya ada tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan juga para pamong. Jadi kami berpikirnya simpel, Mbak, di Biro Tapem. Bagaimana seorang dokter ingin mengetahui penyakitnya tapi tidak tahu memeriksa ke penderitanya. Jadi kami pengen tahu apa sih keluhan di kelurahan dengan OPD Pemda DIY, dan alhamdulillah dari segi aspirasi yang kita dengar di bawah itu akan kita bawa ke Pemda DIY, kita akan bikin regulasi kebijakan. Sehingga regulasi kebijakan itulah yang akan buat dasar hukum pemerintahan kelurahan. Itu dari segi fasilitasi dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemda DIY. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara Pergub 2, desa sudah menjadi kelurahan. Nah, dari segi ada perubahan itu, bahwa pemerintahan kelurahan atau kalurahan dan para lurah ini sudah memegang 4 urusan, Mbak, untuk bertanggung jawab, yaitu terkait kebudayaan, tata ruang, kelembagaan, dan pertanahan. Itu udah tanggung jawabnya Pak Lurah, dan dikukuhkan setelah dilantik sama Bupati, langsung dikukuhkan oleh Ngarso Dalem, dan dia harus menjaga 4 wilayah tersebut, 4 urusan tersebut. Nah, kami dari Biro Tata Pemerintahan itu ada namanya papan nama keistimewaan yang tertulis kalurahan, bukan desa lagi. Dan kami sebut juga ada namanya QR Code. Jadi papan nama keistimewaan, istimewanya apa? Kami kasih QR Code. Nah, QR Code itu isinya adalah aplikasi. Aplikasinya salah satunya kita bisa mengetahui lurahnya siapa, pamongnya siapa. Kedua, APBKal. APBKal itu fungsinya untuk apa saja yang dipakai oleh para lurah. Jadi kalau Mbak atau Mas lihat, selalu APBKal-nya itu ada di tembok-tembok atau di pohon-pohon. APBKal infrastruktur sekian ratus juta, Sarpras sekian. Sekarang sudah tidak ada lagi, Mbak. Karena itu terkait visual itu tidak elok. Jadi kita kasih QR Code yang dimana semua masyarakat bisa mengakses. Itu kedua. Ketiga, ini akan lebih efektif lagi karena biasanya Sabtu Minggu lurah tutup. Ya kan? Nah, papan nama ini ada di depan, Mbak. Dan QR Code-nya itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya para masyarakat ingin melihat apa sih kegiatan kelurahan dari segi dana keistimewaan, dari segi dana desa, ini bisa dilihat di sana. Dan ketiga juga kalau misalnya para masyarakat pengen tahu transparansi dan akuntabelnya kelurahan tersebut, ada di QR Code itu. Karena Pak Gubernur menyampaikan
pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Dan itu kami lakukan di pemerintahan kelurahan. Alhamdulillah kita harus melakukan pemerintahan kelurahan dari segi bawah dulu, insya Allah akan ke atasnya akan menjadi pemerintahan yang baik. Jadi ya tadi salah satu kami di Biro Tata Pemerintahan dengan adanya transparansi, kita salah satunya membuat QR Code dan juga kita jagongan kelurahan, Tapem Seraung, ini adalah ya terutama QR Code tersebut ya, karena kita tahu bahwa zaman sudah semakin canggih dan juga digitalisasi pun semakin maju. Kalau kita nggak mengikuti zaman, kita akan tertinggal, Mbak. Dan kami sudah survei bahwa kalau misalnya SIMKAL, kita sebutnya SIMKAL, Sistem Informasi Kelurahan, kalau ini nanti serentak di 392 kelurahan, ini adalah terobosan pertama dari 34 provinsi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi siapapun itu bisa mengakses dari segi tadi APBK-nya, terus ya kita pernah lihatlah ada 10 desa kayak desa wisata, desa mandiri, desa lain-lainnya, itu nanti bisa dilihat ada desa budaya. Nah, jadi kalau misalnya turis lokal ini mau datang, terus dia pengen tahu apa sih kegiatan di desa tersebut, tinggal cari aja, oh ini desa budaya ya, ternyata malam minggu ada wayang, jamnya sekian. Jadi orang bisa lihat, Mbak, dari segi itunya. Dan juga pelayanan publik. Nah, pelayanan publik, contoh, kalau misalnya masyarakat tidak mengetahui permasalahan yang ada di kelurahan atau tidak transparansi, ini bisa ke Biro Tata Pemerintahan, sehingga dengan publikasi nanti itu masyarakat bisa mengetahui detail apa sih yang dilakukan oleh kelurahan. Kayak padat, kan kita kan ada padat karya, Mbak, ada balai budaya, dan juga banyak dana keistimewaan ini yang terjun ke kelurahan. Jadi masyarakat bisa tahu apa sih dana keistimewaan itu, fungsi dan gunanya. Jadi nggak cuma sekedar lurah doang yang tahu, tapi masyarakat tahu lewat QR Code tersebut. Jadi gini, kalau misal papan nama keistimewaan itu sudah 90 dari 392. Nah, untuk QR Code tersebut, kita lagi uji coba yang sudah nih baru 2, Mbak. Karena kan sistem informasinya lagi kita kaji nih, jangan sampai salah. Yang kalau Mbak kelurahan itu ada Trimurti dan Guosari. Di Bantul dua-duanya. Ya, jadi kalau nanti Mbak ke sana itu ada papan nama keistimewaan, di situ ada QR Code, itu akan jelas websitenya di kelurahan itu apa aja, terus efektif atau prestasinya lurah itu apa aja, dan nama-nama lurah, pamong itu siapa, itu ada semua di sana. Sehingga ya tadi transparansi dan akuntabel dan informasi yang Pak Gubernur kita dikasih arahan itu sudah terlaksana di pemerintahan yang paling bawah, itu kelurahan. Semuanya, Mbak. Semua 392 kelurahan. Jadi
Tahun depan selesai. Jadi kemarin itu kita sebenarnya tahun ini dapat 180 papan nama keistimewaan. Tapi karena dana IS ini bukan dari Pemda DIY aja, tapi harus dari persetujuan pemerintah pusat dan ada refocusing terkait pandemi, jadi cuma dapat 90. Tapi kami sudah komunikasi dengan pemerintah pusat bahwa 302 atau sisanya itu akan diadakan tahun depan. Nah, untuk sistem informasinya kita lagi kaji. Jadi kita uji coba untuk kelurahan baru 2 aja dulu. Nanti di situ kita akan lihat perkembangan. Apalagi lurah selalu bilang ini aplikasi dari pemerintah pusat juga banyak. Nah, itulah kita akan jadikan satu data, big data yang kelurahan punya nanti. Gitu. Jadi nanti antara aplikasinya pemerintah pusat, Simpedes, Simkal yang ada di pusat, nanti akan bergabung dengan database di kelurahan dan khususnya Pemda DIY. Gitu. Jadi kelebihannya masyarakat bisa mengakses semuanya, nggak masyarakat aja, kalau mau turis mau dateng, mau ini, mau jadi kalau kita lihat kan kita mau nanya data, Pak Lurahnya lagi pergi, nah berarti kan dia pulang lagi. Nah itu ada lurah nggak ada Pak Lurah, silakan cari papan nama tersebut dan juga mau jam 12 malam, jam 1 pagi pun itu papan nama berdiri tegak di pagar kelurahan. Jadi 1 kali 24 jam, 1 minggu kali 7 hari itu bertegak di situ. Dari pihak kelurahan. Tapi sepengetahuan Biro Tapem. Gitu. Jadi kami tahu misalnya lurah, kita tahu nih bahwa ada perkembangan update di kelurahan tersebut, tapi tidak ada, kita coel. Kok kenapa nggak kamu update? Berarti ada pengawasan terus dari pengawasan di Biro Tapem, karena tugas kami adalah pembinaan dan pengawasan kelurahan dan Kapanewon. Sementara itu, hasil dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kelurahan tahun ini menunjukkan adanya peningkatan dan mendapat apresiasi dari pemerintah DIY. Kebijakan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Seda DIY dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan setidaknya dengan 2 cara. Yang pertama dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, yang kedua dilakukan dengan lomba kelurahan. Di lomba kelurahan untuk tahun 2021 tingkat daerah istimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan hasil juara 1 itu Kelurahan Guosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Juara 2 Kelurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Juara 3 Kelurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian juara 4 atau yang terakhir adalah Kelurahan Taman Matani, Kabupaten Sleman. Kemudian yang kota itu juara 1 Kelurahan Terban, kemudian juara 2 Kelurahan Wates Kulon Progo. Jadi yang dinilai dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa itu, yaitu yang pertama penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, yaitu dalam bentuk pelayanan masyarakat. Yang kedua pembangunan
masyarakat, ya. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Ya, Biro Bermas mempunyai tugas dan fungsi ketika melakukan evaluasi yang sudah bagus, yang juara tadi diberikan apresiasi, yaitu ada piala, ada piagam, dan ada uang pembinaan. Bagi yang kurang bagus ya kita bina supaya menjadi lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya kan di luar masa pandemi, juara 1 tingkat DIY itu kan maju ke juara tingkat regional. Namun karena pandemi, kejuaraan yang regional ditiadakan. Nah, tetapi untuk tahun 2022, mudah-mudahan ada kejuaraan lomba kelurahan tingkat regional. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat.